Dan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan sebagaimana yang semestinya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru, karyawan, karyawati Tata Usaha SMA Negeri 1 Pati, umumnya kita yang hadir pada hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita awali acara ini dengan bacakan basmalah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk briefing yang akan langsung dipandu oleh Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Rafeli Gustin MM. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Pati. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah meluangkan waktu, kemudian diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk kegiatan kita yang sudah kita rencanakan, yaitu briefing, kemudian sosialisasi kinerja, kemudian ditambah satu kegiatan PIGP, program induksi guru berguna. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sesuai dengan undangan yang sudah disebarkan di grup, kemudian memang kemarin ada banyak pertanyaan bagaimana dengan kegiatan hari ini siswanya. Ya mohon maaf saja barangkali terlupa kemarin yang memberi informasi. Yang jelas sudah disikapi pagi tadi, tolong informasikan kepada siswa kita bahwa kita bukan libur tapi pembelajaran di rumahkan atau kita belajar daring. Tujuannya agar siswa kita tidak tertinggal pembelajarannya, terutama siswa kita kelas 12 yang ujian sekolahnya itu sudah dekat. Jadi ujian USP-nya sudah semakin dekat, yaitu tanggal 8 sampai 12 Maret. Bapak Ibu, kami memang mohon maaf terlambat dalam kinerja, tapi dikatakan terlambat untuk pasaman nampaknya belum banyak juga yang mengadakan sosialisasi, mungkin mereka langsung kerja. Nah, kemudian karena kegiatan kami terakhir ini sangat banyak, urusannya keluar, oleh sebab itu hari ini baru bisa kita melaksanakan kegiatan ini, termasuk kegiatan briefing. Nah, dimohon dimaklumi ya Bapak Ibu, semuanya itu ya tetap kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu, diawali kegiatan pagi ini adalah briefing, ya, temanya tentu evaluasi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan. Mulai kita melaksanakan PPM dari tanggal 4 Januari sampai kegiatan hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu, kegiatan ini diikuti dengan serius ya. Ya, tolong didengar Bapak Ibu. Halo.
yang Bapak Ibu didengarkan, barangkali wajah kami tidak kelihatan karena rendah di sini, kita sama ya. Nah, jadi tidak nampak mungkin wajah saya belakang, atau saya tidak nampak pula wajah yang di belakang. Nah, baiklah Bapak Ibu, evaluasi kegiatan kita yang pertama kami akan bagi beberapa poin ya, barangkali di urutannya tidak terlalu struktur, tetapi kami apa yang harus kami sampaikan hari ini akan kami sampaikan. Yang pertama itu evaluasi kegiatan terhadap kehadiran. Ya, kehadiran kita semester ini mulai tanggal 4 Januari sampai kemarin atau sampai hari ini ya, kita sudah mengisi daftar hadir dan akan direkap atau sudah direkap per bulanannya ya. Tentu ada rekap bulan Februari dan nantinya tentu ada rekap bulan Februari. Bapak Ibu, kehadiran kita, kehadiran guru, kehadiran TU, kehadiran siswa ini perlu pertama sekali kita ada datanya ya. Terkait dengan kehadiran guru, kehadiran TU itu laporannya selalu diminta ke Capdim ya, laporan bulanan kita. Nah Bapak Ibu, kita mengulang-ulang sebetulnya lagi, bukan ada informasi baru ya. Kita sudah tetapkan dari dulu kehadiran kita itu sudah di sekolah ini 7.20. Masuk ruangan siswa itu 7.20. Kemudian PBM-nya itu kita mulai 7.30. Nah, barangkali ini mengingatkan kembali ya. Tetapi setelah masa pandemi, boleh dikatakan lebih kurang 10 bulan atau boleh katakan hampir 2 semester ya, kelihatannya siswa kita untuk dikondisikan kembali ya, dikembalikan kepada normalnya susah juga. Tapi kami melihat ya, dengan khusus daripada wakil kesiswaan, guru BK, kemudian satpam ya, insya Allah sudah ada kemajuan, tidak banyak lagi siswa kita yang terlambat di dalam kita. Tanggung jawab itu adalah kita ya Bapak Ibu. Jadi bukan kita melihat ke siswa sedikit kita lambat pula masuk, bukan demikian. Yang jadi acuan itu adalah guru. Kalau guru pas waktunya, siswa akan berangsur dia menyesuaikan dirinya dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Jadi kita itu guru itu memberikan contoh, memberikan teladan kepada siswa kita. Jadi guru itu adalah yang digugu dan yang ditiru. Kalau gurunya tepat waktu, insya Allah anaknya tepat waktu. Tapi kalau gurunya molor-molor waktu, anaknya akan lebih molor lagi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita sama-sama ingat dengan tugas kita. Insya Allah, karena kita sekarang bersih, anak yang kita kelola sehari itu tidak begitu banyak, hanya setengah. Lebih banyak, lebih dekat, atau lebih bisa kita memperhatikan siswanya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu berada di dalam kelas yang mulai dari awal masuk kelas itu tidak hanya memberikan materi saja, ya, tidak hanya langsung dengan materi yang akan diberikan hari ini. Materi itu tetap hutang kita memberikan kepada siswa, tapi masih ada yang lain yang jadi tanggung jawab kita adalah pendidikannya. Ya, mendidiknya. Mendidik itu apa yang kita singgung Bapak Ibu, itu adalah karakternya. Karakternya itu dari mana? Banyak hal, ya. Pertama sekali tolong Bapak Ibu lihat dulu keadaan siswa kita, kerapiannya dalam berpakaian, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bersama-sama kita Bapak Ibu, walaupun di depan sudah dilakukan oleh petugas, tetapi di dalam kelas tolong diingatkan. Ya, rambut bagi yang siswa yang pria, ya,
tidak ada lagi rambut anak kita yang panjang, karena di depan itu sudah dipotong ya Pak Nasrul. Nah ini ada pula ya, anak kita dipotong rambutnya di depan, kemudian besok masih seperti itu pula. Apa jawabannya? Kemarin kan udah Pak, tujuan kita memotongnya itu agar dia memperbaiki di rumah, ya, memperbaiki rambutnya. Tetapi tidak, Bapak Ibu, ya, tetapi dia menyampaikan udah dipotong kemarin, sekarang nggak dipotong lagi. Nah, jadi tujuannya nggak ngerti. Jadi Bapak Ibu, barangkali kalau duduk nggak bagus ya, beginilah. Jadi Bapak Ibu, kita ya di sini harus sama-sama ya bekerjasama dengan semua tim agar siswa kita terlihat rapi. Ini masih banyak baju yang keluar, sementara dia sudah belajar. Tidak pakai masker, sementara dia sudah belajar. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu pagi itu tolong rapikan. Kalau bisa Bapak Ibu, ini petugas BK ini ada masuk kelas, ya, katakanlah razia-razia. Mana BK? Pak Rahmat, Bu Marini, ya. Jangan BK itu hanya menunggu data ya. Menunggu data dari mana saja, tetapi kalau tidak perlu kita teriakkan ya. Tidak perlu dikomentari, tidak perlu diteriakkan. Ini yang disampaikan yang harus kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu BK kemarin sudah, alhamdulillah, tolong ditingkatkan. Itu tugas kita Bapak Ibu. Nah, kami melihat Bapak Ibu masih ada anak kita, contohnya seragamnya batiknya coklat. Ini batik tahun berapa itu dia pakai? Ini dibiarkan saja. Siapa yang biarkan? Termasuk guru yang mengajar. Ya, harusnya kan ditanya. Kalau nggak disuruh dia lapor dulu ke BK, ada apa, kenapa? Ya, makanya itu namanya kita sama-sama. Tapi kalau semua diserahkan kepada yang terkait, umpamanya berarti Bapak Ibu lupa. Itu adalah tugas kita dalam memberikan pendidikan kepada siswa. Berikut Bapak Ibu, ya. Semua hal, semua kasus yang terjadi baik dari segi kehadiran atau segala macam, Bapak Ibu jangan lupa melaporkan keadaan ini pertama ke BK, kedua ke wakil kesiswaan. Kenapa? Barangkali tidak bisa Bapak Ibu sendiri yang bekerja. Jangan nanti umpamanya kepala sekolah tidak tahu permasalahannya, ya, sehingga nanti terkejut. Pernah kepala sekolah di telepon ya, di telepon. Ini orang-orang penting di Padang. Ibu, ini anak saya begini-begini, tidak bisa ke sekolah karena keadaan begini. Makanya saya tidak tahu, ya siapa Pak anaknya. Nah, apa simpulan? Karena orang ini berpendidikan ya, berarti walasnya tidak melapor ke ibu. Iya, tidak melapor. Saya jujur jawab. Nah, baru saya cari orangnya. Jadi Bapak Ibu, harusnya segala kejadian yang tidak sanggup kita lagi untuk mengolah sendiri, bersama kita Bapak Ibu. Ada BK, ada walas, ada wakil kesiswaan, ada kepala sekolah. Insya Allah semuanya itu akan selesai. Tapi kalau kita tanggung sendiri, ya pusing sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu masalah kesiswaan. Kembalilah Bapak Ibu, ya tugas kita mendidik itu diawali dari sebelum kita mengajar. Kemudian termasuk juga Bapak Ibu, walaupun kita sudah punya petugas, ya petugas kebersihan, tolong juga lah Bapak Ibu setiap pagi itu diminta anaknya, memang sudah dilaksanakan tapi masih ada guru yang enggak begitu, atau memang dipastikan kelasnya bersih. Untuk apa? Membiasakan supaya siswa kita itu bersih dan rapi. Nah itu saja. Jadi kami masih ingat ya Bapak Ibu, ketika kami dulu mengajar, katakanlah mengajar, atau kami ketika dinilai dalam mengajar, itu diawali dari piket, diawali dari mengambil sampah, itu termasuk kepada penilaian. Ya, nilainya adakah memperhatikan peduli lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan di sekitar kita belajar di dalam kelas kita. Ini sampah berserakan kita sudah mengajar. Jadi itu harus kita laksanakan. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu, mohon ya sama-sama memperhatikan permasalahan siswa kita, terutama pakaian tadi, rambutnya sampai ke sepatunya itu tolong kita perhatikan. Kemudian dengan kita Bapak Ibu guru semua, pakaian kita ya yang jelas diatur oleh Dinas Pendidikan itu, kita Senin Selasa berpakaian ini ya Bapak Ibu, kuning kaki namanya. Kemudian SMA 1 Panti khususnya hari Senin pakai, yang wanita, yang muslimah memakai kerudung putih. Ya, kalau hari Selasa boleh nano-nano, kapan lagi kita pakai jilbab kita yang cantik-cantik ya Bapak Ibu hari ini ya. Jadi hari Selasa boleh kita pakai ini. Hari Rabu itu sebetulnya dari Dinas Pendidikan kita berpakaian kopri dengan jilbabnya hitam, kopri, kemudian PGRI, kemudian roknya hitam. Laki-laki menyesuaikan. Nah, karena kita sepakat lagi baju PGRI kita satu ya. Capek lo usangnya. Beko ada lo upacara, baju awak lantan bahasa kaminya ya. Awak penyarus ketek. Makanya kita pakai PGRI itu di awal bulan, minggu pertama ya. Selebihnya apa pakaiannya? Pakaian diganti dengan putih ya, semua kita sudah. Nah, kita belum menyatukan modelnya, tapi terlalu mengikat kalau disatukan modelnya. Yang jelas sopan, kemudian mendidik, itu saja pakaian tersebut untuk yang putih ya. Kemudian hari Kamis kita berpakaian seragam boleh, karena seragam kita tahun ini belum ya. Karena apa? Karena pandemi ya. Siswa kita belum menyelesaikan semuanya, karena pakaian guru itu dari sana Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau selesai nanti kita akan belikan baju seragam yang baru, atau kami usahakan. Nah, kita pakai seragam yang ada boleh. Kemudian hari Jumat berpakaian muslimah bagi muslim ya. Nah, ini kita berpakaian. Kemudian hari Sabtu berpakaian yang bolehlah katakan bebas, tapi kami menginginkan Bapak Ibu, mari kita pakaian yang mendidik ya, yang membedakan kita dengan siswa, yang membedakan kita dengan masyarakat umum ya. Mari berpakaian yang sopan ya, sehingga nampak keguruan kita ya. Jadi Bapak Ibu, itu masalah pakaian siswa. Kapan perlu dituliskan di dinding tempel. Berikut Bapak Ibu, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, terutama dalam BBM. Pertama, nah, sebelum kita masuk kelas itu Bapak Ibu ada tugas dulu, adalah perangkat BBM ya. Di meja kami memang sudah ada beberapa laporan perangkat pembelajaran. Nah, yang ditagih sekarang yang belum ya, yang belum. Karena Bapak Ibu, seorang guru tidak mungkin mengeluarkan isi kepalanya tanpa diketahui apa yang dia keluarkan. Yang dia keluarkan itu tentu ada buktinya. Ya, ini sudah terlalu lama atau sudah dari dulu ya, masalah perangkat pembelajaran. Kemudian kepada Bapak Ibu pemula ya, Bapak Ibu harus banyak belajar. Semua yang sudah didapat di perkuliahan itu belum tentu pas ya, belum tentu pas dan cocok dengan keadaan di sekolah. Makanya Bapak Ibu yang guru pemula banyak belajar dengan guru seniornya. Nah, kan itu salah satu program induksi. Jadi jangan malu bertanya, karena malu bertanya jalan-jalan ya Bapak Ibu, entah dibawa kemana anak kita nanti. Jadi Bapak Ibu, dari sekarang sudah disiapkan semuanya. Perangkat pembelajaran mulai dari silabus, kemudian RPP, penilaian, catatan guru, kemudian absensi, tambah lagi jurnal. Ya, dari tanggal 4 Januari, ya tanggal 4. CPNS tanggal berapa masuknya? 25. Nah, dari 25 sampai
jurnal yang ditulis dengan tangan sendiri. Kalau perlu nanti laporannya itu buat lagi, ya. Karena kepala sekolah punya jurnal ditulis dengan tangan sendiri. Jadi tolong Bapak Ibu ini. Jadi kepada Bapak Ibu guru semua, perangkat pembelajaran kita batasnya kapan Bu Kurniati? Ya akhir Januari, sekarang sudah molor ke bulan Februari. Jangan lewatkan Bapak Ibu bulan Februari, karena tanggal Februari sampai tanggal 28 ya siapkan kami terima. Dan